Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi kita yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini saya senang sekali kita mengundang tamu yang luar biasa karena beliau banyak prestasinya. Nah, ini salah satunya beliau kemarin baru pulang dari Istana Wakil Presiden. Selamat siang Ibu Sunarti Condrowati. Selamat siang. Panggilnya Bu Condro gitu ya. Betul, iya. Beliau adalah Kepala Dinas DPMPTSP, gitu Bun. Iya. Nah Bun, ini prestasinya dibilang luar biasa loh. Karena kita salah satu dari 21 kabupaten kota Bun ya, yang diundang ke Istana Presiden. Iya, Untuk Istana Wapres. Istana Wapres untuk launching MPP digital gitu Bun. Iya, Nah bisa diceritain dulu dong Bun. Gimana sih rasanya diundang oleh Wapres itu Bun? Awalnya ndredeg juga sebenarnya. Jadi terima kasih pada kesempatan ini kami diberi kesempatan yang luar biasa tentunya untuk menyapa dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Magetan, dan terima kasih pada kesempatan ini sekaligus kami ingin mensosialisasikan adanya MPP digital yang ada di Kabupaten Magetan, bahwa Kabupaten Magetan menjadi salah satu pilot proyek tingkat nasional terkait dengan pelaksanaan mall pelayanan publik secara digital yang dilaksanakan oleh Kemenpan tentunya, yang kemarin di-soft launching oleh Pak Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden. Perlu kami ceritakan sedikit sebenarnya bahwa kenapa Magetan mungkin masuk kan begitu kan, padahal Magetan ini kalau kita bilang berada di pojokan Jawa Timur yang bagian barat kan begitu, tetapi Kecil juga Bun ya. Kecil juga. Nah, kebetulan memang MPP Magetan ini juga menjadikan prioritas juga bagi Kemenpan, yang mana kebetulan MPP ini berada di pasar. Jadi pada saat ini apabila ada kabupaten kota yang ingin mendirikan MPP di pasar, itu selalu diarahkan untuk berkunjung di Magetan. Jadi untuk studi banding, studi tiru di Magetan, karena dianggap Magetan cukup bagus, cukup representatif dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Nah, sehingga pemerintah itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, tentunya membuat inovasi, yaitu dengan adanya MPP digital ini, yang mana masyarakat tidak perlu datang ke MPP tetapi cukup menggunakan handphone atau Android yang dimiliki. Nah, itu tentunya seperti itu. Nah, namun memang karena ini merupakan program yang baru, tentunya baru di soft launching juga, ini baru beberapa layanan yang bisa diakses melalui MPP digital. Termasuk yang diutamakan, diprioritaskan saat ini adalah pelayanan izin nakes tenaga kesehatan, dan juga pelayanan administrasi kependudukan. Jadi bisa untuk ngurus KTP, KK, juga untuk KIA dan lain sebagainya, tidak perlu datang ke MPP, tetapi cukup melalui Android sudah bisa di-download dan nanti bisa di-print sendiri dari rumah. Itu seperti itu. Kalau Bun, artinya gimana ceritanya gitu nah? Ini kan mohon maaf ya, dari 21 kabupaten kota itu kan artinya kita istimewa juga terkait MPP digital ini. Nah, ini ceritanya gimana? Apa sih yang membuat Magetan dibandingkan kota-kota lain? Ada ratusan ya yang kabupaten kota yang menerapkan mall pelayanan publik ini sebetulnya. Selain mungkin MPP kami sudah lumayan dalam artian mendapatkan penilaian, karena saat ini MPP khususnya DPMPTSP Kabupaten Magetan ini mendapatkan predikat penilaian pelayanan prima. Nah, selain itu juga MPP Magetan khususnya pelayanan perizinan di DPMPTSP sudah menggunakan aplikasi tersendiri yang mana tanda tangannya sudah digital. Sehingga ini menjadi prioritas bagi pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi MPP digital itu. Jadi pemerintah pusat khususnya Menpan RB ini sudah membuat penilaian yang cukup bagus. Kami juga mendapatkan BBK. Jadi untuk zona integritas. Selain itu kita juga predikat prima ini sudah predikat yang tertinggi untuk pelayanan tentunya. Dan juga dalam hal pengaduan, kami sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada pengaduan begitu. Jadi masyarakat merasa puas terlayani di MPP begitu. Artinya pengaduan zero gitu Bun ya? Iya, betul. Itu menunjukkan bahwa mereka puas dengan pelayanan yang betul. Bun, sebetulnya seberapa sulit sih, kan mohon maaf ya, mudah ya
kita mau dari bisa dibilang analog kemudian ke digital gitu loh sekarang. Ini sebenarnya seberapa sulit untuk bisa mencapai atau mengelola MPP secara digital gitu. Oke. Jadi begini, kendalanya tentunya ada memang. Jadi bahwa MPP digital semua by aplikasi kan, begitu. Nah, di Magetan sendiri mohon maaf masyarakat kan masih beraneka ragam tentunya. Jadi ada yang sudah mulai IT, ada yang belum. Nah, pada kesempatan ini kami dari MPP akan memberikan pelayanan dua hal memang. Jadi ada yang bisa melalui digital, tetapi ada juga yang offline yang nanti bisa kita layani di MPP untuk masyarakat yang belum begitu memahami digitalisasi. Nah, untuk digital ini ada beberapa kendala terkait dengan mensinergikas. Jadi istilahnya mengintegrasikan dari IT kita atau aplikasi yang ada di masing-masing instansi menjadi masuk di dalam satu portal yaitu MPP digital. Itu perlu waktu begitu sehingga apabila di awal-awalnya tentunya pastinya masih banyak maintenance juga. Jadi tidak selamanya langsung bagus, tidak ada di situ. Jadi tentunya semua melalui tahapan-tahapan. Nah, saat ini makanya masih kita berproses pada tenaga kesehatan ini karena tenaga kesehatan ini merupakan pokok dalam hal pemberian pelayanan kesehatan untuk bisa cepat begitu ya. Nah, juga administrasi kependudukan ini semua warga masyarakat kan membutuhkan adminduk itu. Nah, makanya itu lebih diprioritaskan dulu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mengembang ke layanan-layanan yang lain. Artinya berapa tahun untuk pengembangan dari MPP yang bisa dibilang manual tadi ke digital itu berapa lama sih, Bu? Kita tetap berfokus secara cepat dalam artian karena aplikasi ini yang memiliki pusat. Jadi ini sama se-Indonesia nanti. Dan nanti juga akan dikembangkan ke seluruh kabupaten kota tentunya yang sudah memiliki MPP. Nah, ini diupayakan secepatnya. Jadi setiap saat ini maintenance terus diharapkan ya enggak sampai 1 tahun selesai lah begitu. Artinya nanti dari berapa nih 277 jenis pelayanan bisa untuk akhir tahun ini atau gimana? Diusahakan nanti seperti itu. Jadi dan itu pun masih harus koordinasi dengan masing-masing kementerian karena yang ada layanan di MPP itu dari berbagai jenis kementerian. Jadi ada dari BPN, ada dari Taspen, ada dari Kementerian Pertahanan termasuk ya, ada kementerian dari Polri juga kaitannya dengan pelayanan begitulah. Itu nanti tentunya akan dibutuhkan koordinasi yang terus-menerus dan itu akan selalu dievaluasi agar mencapai titik yang maksimal tentunya seperti itu. Bun, kalau kita ke flashback bahwa kita mulainya tahun berapa? 2019 kemarin ya kalau kemarin ya kita soft launching-nya di 2020 oleh Pak Bupati. Jadi itu pun waktunya sangat mepet sebenarnya. Jadi mohon maaf ya kita perjuangannya sebenarnya ya cukup berat jadi kadang orang melihatnya tahu-tahu ada itu padahal tahapannya luar biasa juga ya. Jadi bahkan pada tahun 2019 itu kita sudah mengawali dalam artian perencanaannya begitu sebelum di soft launching itu sampai 3 kali kami ditolak di Kemenpan karena kita berinisiatif untuk membuat MPP di pasar. Iya, itu ditolak kami. Jadi saya tuh sampai ini memohon kepada waktu itu Pak Asda begitu. Saya paparkan dulu Pak, biar nanti tahu maksudnya kenapa kami mendirikan di pasar. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pelayanan saja, tetapi justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu kemarin sampai kita berkali-kali sampai Pak Wati, sudahlah kalau memang tidak diizinkan sama Menpan, ya buat aja nanti namanya bukan MPP begitu. Jadi kalau MPP tidak boleh ya sudah kayak 4 mata itu kan begitu. Ada program bukan 4 mata. Makanya kalau MPP tidak boleh bukan MPP kan. Tapi alhamdulillah beriring waktu MPP setelah di soft launching oleh Pak Bupati pada tanggal 15 Januari 2020 itu kami kebetulan Magetan ini dari Dispenduk juga yang tergabung di tempat kami memiliki atau membeli ADM yang pertama se-Indonesia. Nah, itu menjadi daya tarik bagi Pak Menteri Dalam Negeri datang ke Magetan. Ya, pada saat itu kebetulan sambil menyerahkan juga itu bantuan pemadam kebakaran di Magetan, beliau ya kaget kok di Magetan ada MPP yang bagus begini dan Mbak Wati sampaikan bahwa ini belum mendapat persetujuan dari Kemenpan begitu karena sehingga masih di soft launching dulu begitu. Nah pada saat itu kebetulan juga ini Bu Deputi ini kakaknya Pak Mendagri. Nah akhirnya ditelepon sama Pak Mendagri, Mbak ini ada MPP bagus kok nggak disetujui kenapa begitu. 2 minggu setelah itu Bu Deputi datanglah ke Magetan melihat
dan beliau sangat respon begitu. Nah, sebenarnya program ini sangat lama dan kita pada saat itu awalnya tidak ada anggaran sama sekali. Jadi anggaran kami masuk di PAK tahun 2019 itu hanya 300 juta. Iya, untuk menyiapkan itu. Sehingga kita bekerja sama dengan seluruh OPD sehingga kalau mungkin permasalahan terkait dengan fisik bangunannya nanti PU kan begitu. Terkait dengan apa itu wifi, internetnya itu Kominfo. Jadi bukan kami yang menyelenggarakan itu begitu. Terus terkait kami hanya menyiapkan sarana prasarana desain yang ada di dalam MPP itu. Jadi kita kolaborasi dengan OPD yang lain itu berkat ya dukungan dari Pak Bupati tentunya. Jadi memang yang utama MPP itu adalah komitmen pimpinan. Kalau pimpinan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya ya jadinya lebih maksimal. Meskipun sempat ditolak gitu. Sempat ditolak ini jadi gitu. Dan itu memang harus berupaya gitu. Kalau ditolak 1 kali, 3 kali, 4 kali pun kita harus mencoba gitu. Jadi kita berupaya. Jadi sebenarnya tujuan kita memang bukan itu rekom dari pusat, tapi pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Tujuan kita itu sebenarnya. Itu yang berjuangkan. Iya betul. Ya. Saya nggak bisa bayangin gitu loh, untuk menyatukan gitu ya 29 instansi ini aja cukup sulit gitu loh. Apalagi mohon maaf, tempatnya sebenarnya lebih mudah gitu daripada menyatukan 29 instansi tersebut. Itu aja sempat ditolak gitu ya. Iya, betul. Tapi perjuangannya luar biasa banget. Dan ini awalnya belum sampai 29. Jadi kita insya Allah setiap tahun tingkatkan. Jadi awalnya hanya 22. Berarti sekarang sudah sampai 29. Ini juga ya berkat kita untuk koordinasi lah, sinergi dengan instansi yang lain. Kalau total atau mungkin dari 29 mau ditambah lagi tahun ini atau gimana Bu? Insya Allah ada, ini sudah ada dari nanti rencana itu pengadaan barang jasa ikut di kami juga. Jadi karena saat ini itu menurut informasi bahwa kasihan yang daftar di barang jasa ini harus lagi ngurus nanti pajak ke MPP, harus lagi kembali gitu. Makanya kita sinergikan untuk kita buka di MPP biar satu tempat sudah terselesaikan. Ya. Jadi ngurus apapun nggak kemana-mana gitu. Betul. Karena mungkin perizinan yang di satu instansi membutuhkan koneksivitas dengan dinas yang lain. Iya, benar. Dan itu bisa diselesaikan di MPP. Iya. Apalagi MPP digital gitu. Iya. Luar biasa banget ini Bun. Terima kasih Bun untuk inovasinya ya. Sama-sama. Akhirnya kita jadi mudah gitu. Semoga bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Bun, kita kembali ke ini dong, ke undangan yang ke Istana Wapres kemarin. Nah, kalau dari Wapres sendiri apa sih yang dipesankan ke jenengan gitu terkait kemarin pada saat sambutan jadi Pak Bapres sangat antusias agar setiap daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Ini yang penting, jadi harus dilaksanakan sehingga berbagai inovasi harus dibuat untuk mendukung agar masyarakat merasa nyaman, ya begitu tentunya. Ya tentunya kami menyadari kami sebagai manusia biasa pastinya masih banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Makanya kita tetap akan selalu mengadakan evaluasi begitu untuk ke depan bisa menjadi lebih baik. Untuk itu mohon support dari masyarakat semua, mohon dukungan agar semua pelayanan publik di Kabupaten Magetan ini bisa menjadi prima begitu. Iya Bun. Dan mungkin untuk sahabat Lau TV yang melihat tayangan ini bahwa MPP di Kabupaten Magetan saat ini menampung pelayanan di 29 instansi dan pelayanan atau jenis layanan yang disediakan adalah 277. Ini banyak banget loh Bun. Banyak, ya. Itu kalau satu hari bisa berapa transaksi Bun? Kita kemarin sampai sehari itu bisa sampai 300 pemohon. Iya, yang hadir. Saya nggak bisa mikirin, waduh ini lalu lintas untuk jaringannya seperti apa gitu ya. Tapi karena alhamdulillah kuat. Ya. Jadi support dari Kominfo juga cukup sebenarnya. Bun, kalau MPP yang ada di pasar kita memang yang bisa dibilang pionir pertama atau gimana Bun? Ya sebenarnya bukan yang pertama, ada sih sebenarnya dari luar Jawa itu yang ada di pasar. Cuma pada saat itu memang kurang bagus mungkin menurut penilaian dari Kemenpan sehingga kenapa kita ditolak begitu kan? Jadi dikhawatirkan nanti seperti yang di sana begitu, jadi kumuh, basah dan lain sebagainya. Akhirnya kita jelaskan bahwa ini tidak di pasar basah, tetapi kita di pasar yang kering. Dan setelah melihat ke sini ternyata juga ya responnya cukup bagus. Artinya ada syarat tertentu meskipun pasar gitu. Iya benar. Artinya kalau Magetan bisa disebut MPP di pasar yang pertama diizinkan atau gimana Bu? Iya tuh. Jadi kalau yang
Yang pertama bukan, tetapi mungkin yang paling representatif begitulah di pasar. Akhirnya kita juga mendapat kalau untuk standar pelayanannya prima itu tadi. Iya, betul. Jadi kan kita selalu dievaluasi begitu. Jadi tidak berarti kalau sudah ada MPP kita diem saja, tidak ada pembenahan, tidak. Tapi kita setiap tahun itu dievaluasi dari Kemenpan, dari Ombudsman, dari Kementerian Investasi. Itu kita selalu dievaluasi. Makanya kita tidak bisa diam begitu saja, tetap kita harus meningkatkan jumlah layanan, kita juga meningkatkan sarana prasarana yang ada, kita juga melihat kendala permasalahan yang ada, itu kita tindak lanjuti. Pun kalau ke MPP digital sendiri ini baru yang saya dengar tadi baru 2 kalau nggak salah ya, yang bisa digital kayak gitu. 2 dalam artian 2 instansi dari Dinkes, tetapi layanannya cukup banyak karena nakes ini macam-macam. Jadi kemarin ada berapa puluh jenis layanan nakes ini. Jadi mulai termasuk ahli gizi, kan mungkin tukang gigi juga menjadi termasuk nakes itu tukang gigi itu begitu. Nah kalau yang adminduk itu juga banyak jenisnya. Ada KK, KTP, ada yang lain lah yang terkait dengan administrasi kependudukan. Kalau tahun depan artinya sejauh ini persiapannya untuk 227 nanti Bun ya. Artinya semuanya bisa dilakukan melalui handphone gitu ya. Iya, melalui handphone. Cuma saat ini mohon maaf untuk iPhone belum bisa. Oh gitu. Karena ada jenis tertentu Android. Jadi yang bisa memang baru Android sehingga nanti kemarin juga kita waktu sosialisasi di Nakes ini para dokter, para perawat bidan di rumah sakit, di Dinkes ini kita sosialisasikan itu. Sehingga kemarin sudah uji coba, alhamdulillah kita sudah berjalan lancar dan sudah mulai per Juli semua sudah pakai itu. Jadi untuk izin sudah melalui MPP digital. Pun kalau aplikasi apa yang MPP digital atau gimana? Digital Magetan atau apa namanya yang nasional? Nasional. Iya, MPP digital nasional. Mungkin nanti ada sih contohnya formatnya mungkin bisa nanti kita tunjukkan. Gitu, bagaimana kita bisa mengakses itu gitu ya? Iya. Jadi nanti kita akan contohkan juga mungkin bisa di zoom untuk HP-nya yang untuk MPP digital. Agar masyarakat tahu ngaksesnya seperti apa gitu Bun. Sebenarnya gampang sih. Jadi langsung masuk di MPP digital aja. Nanti akan muncul tinggal dudul aja ya sebetulnya Bun. Ini kayak ini. Jadi nanti akan muncul. Itu nanti terbuka nggak identitas itu? Mungkin. Gini, untuk identitas ini jadi kita. Nggak, kalau kita pakai jenengan untuk Zoom gitu ada identitas ya yang. Oh enggak. Nanti hanya di depannya saja. Jadi. Karena saya sendiri juga belum pernah mengakses yang namanya MPP digital gitu ya. Gitu ya. Kita mau merasakan juga seperti apa gitu. Jadi MPP digital itu ada format nanti. Ini di sini ada 2 ini sebenarnya. Ini cuma nggak bisa kita. Ini untuk petugasnya itu juga sudah nge-link tersendiri. Terus untuk pemohon itu juga ada link tersendiri. Nah, ini linknya di sini di link aplikasi di Bitly ini garing MPP digital nasional. Link aplikasi. Ya, yang atas, link aplikasi. Ini nasional artinya. Nasional, Gitu, nanti langsung bisa masuk. Cuman nanti mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa ini wajib ikut IKD, jadi sudah terdaftar. Jadi gini. IKD itu adalah yang kependudukan tetapi yang bentuknya sudah masuk di aplikasi digital. Yang digital. Jadi masuk digital. Itu wajib hukumnya, karena kami juga untuk data ini jangan khawatir, untuk MPP digital itu sudah ada pengamanan data karena kami sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001. ISO 27001. Ini mungkin ini di Magetan bukan mungkin ya, baru yang pertama. Dan bahkan daerah lain, kabupaten lain juga masih belum ini. Jadi kami sudah untuk pengamanan data, pengamanan aplikasi itu sudah menggunakan ISO itu ya. Bun, sebentar. Ini artinya ada 2 link atau gimana? Bukan. Untuk aplikasi ini yang bawah ini materi untuk sosialisasinya. Tetapi untuk aplikasinya pakai yang atas. Tetap ya. Anda bisa mendownloadnya di Play Store.
Bukan, langsung masuk di sini. Oh, langsung masuk Belum ini. masuk di Play Store ini. Karena ini siap, masih ini. baru. Nanti baru ini program memasukkan di Play Store. Iya. Nah ini mungkin alamannya ya, mungkin ada yang tahu, belum ada yang tahu mungkin bity.ly/MPP Digital Nasional. Nah kita akan masuk ke web itu gitu Bun. Iya, benar-benar. Ya, oke. Setelah itu ini bisa, ini akhirnya ke mana Bun? Boleh dicontohin dong Bun dulu. Ya, bentar. Yes, Nah, ini biar saya. kita buka itu artinya oh ini kayak gini nanti tampilannya. Jadi gini, ini Bisa di zoom ya? bisa di zoom enggak, Pak? Oke. Ini nanti MPP digital ini masuknya jadi di sini ada pilihan, ya toh. Ini yang pertama kependudukan. Ini kita masuk di kependudukan. Oh diangkat ya, oke. Ya pendudukan. Ini yang izin yang tengah, izin. Ye. Artinya kalau kita buka ini kemudian masuk di MPP Magetan gitu? Iya, masuk nanti akan muncul dia ini. Jadi pilihan, pilihannya. Cuma sebelum masuk ke ini biasanya kita daftar dulu dengan menggunakan NIK. Iya, jadi NIK. Setelah itu nanti masuk, tapi ya itu tadi syaratnya harus masuk daftar di IKD-nya di Dispenduk. Ya, itu ini kalau sudah IKD sudah gampang karena data sudah ada di situ. Oke, nanti kita jelasin bagaimana masuk di IKD-nya untuk syaratnya bisa masuk ke sini. Ya. Tapi yang pasti kalau Anda buka kemudian muncul berapa ini pilihan ya. Ada Jadi berapa mau pilihan? pelayanan apa? Kependudukan berarti tekan yang ini. Kalau mau nakes yang tengah, nggih. Kalau yang pengaduan yang sebelah. Artinya saat ini baru 3 tampilan ini Iya, betul, kependudukan, nakes, kemudian ada pengaduan Iya, gitu. iya. Oke, Bun, kalau kita mungkin ke kependudukan dulu dong, kita mau aksesnya langsung tekan tombol kependudukan gitu aja. Iya, benar. Siap. Kalau Cuma di situ nanti kan ada pilihan juga mau minta apa, KTP, KK dan lain sebagainya. Cuma ini perlu diperhatikan bahwa dengan adanya MPP digital ini sudah tidak perlu lagi ada calo, tidak boleh. Jadi harus satu HP ini hanya satu orang pemiliknya sesuai dengan NIK itu karena ini kita harus foto wajah. Nanti kalau enggak itu akan ditolak. Jadi misalkan saya mencarikan data KTP-nya penjenengan enggak bisa. Tapi hanya punya saya sendiri yang bisa gitu loh. Mungkin karena calonnya canggih dia cuma ngomong pakai itu. Itu enggak bisa deh karena wajahnya itu kan muncul. Kan kalau sudah IKD itu sudah wajah terekam di sini. Iya, jadi sudah harus sesuai. Deteksi wajah juga digunakan di situ gitu. Ya itu di dalam kita di ISO itu tadi makanya harus ada keamanan karena di situ sudah ada data-data pribadi termasuk sebenarnya mohon maaf ya NIK itu nggak boleh berkeliaran di mana-mana karena itu harus dirahasiakan itu data apapun ada di NIK itu gitu. Jadi itu nggak bisa kita kan kadang melihat ada fotokopi KTP berkeliaran itu bahaya itu nggak boleh. Jadi makanya itu dengan adanya itu perlu ada keamanan, kerahasiaan yang lewatnya di MPP digital tentunya. Itu karena memang di situ terekam semua identitas Anda. Betul. Artinya setelah sampai di situ bisa masuk lagi nggak Bun kita ke mungkin contoh gitu nih kita ke kesehatan tadi gitu. Kalau kesehatan itu begitu kita buka, kita bukan nakes langsung ditolak. Anda gitu. bukan nakes, ya gitu. Walaupun saya juga nggak bisa, gitu. Jadi memang harus benar-benar yang mengajukan izin sehingga karena masa uji coba sudah habis. Kalau kemarin pada saat masa uji coba bisa saya masuk, saya buka itu bisa. Tetapi ini benar-benar untuk yang berkepentingan karena kerahasiaannya sangat terjaga di situ. Dan di situ harus upload STR, misal karena itu dasar kan STR gitu seperti. Oke, berarti yang oke lah yang umum mungkin saat ini adalah dinas layanan kependudukan tadi. Betul. Itu apa yang harus kita siapkan gitu untuk kita taruh ngurus KTP ya. KTP harus dipegang karena difoto pada saat daftar. Jadi pada saat daftar itu foto KTP ya termasuk foto wajah itu harus jadi harus untuk melihat datanya gitu apakah benar nggak ini sebenarnya pemilik KTP itu kan begitu. Gitu. Foto KTP kita bisa KTP asli, KTP asli nanti difoto di situ. Terus apabila nanti mungkin karena ini hal baru masih awam, ada kesulitan, silahkan datang di kami, nanti akan kami bantu, kami fasilitasi untuk bisa pendampingan begitu. Artinya buat Anda yang mungkin belum paham gitu, silakan nanti ke MPP langsung benar. Iya, nanti akan dibantu sama teman-teman di MPP, banyak teman yang sudah menguasai. Kemarin kalau memang jumlahnya banyak mungkin pengen melihat MPP,
bisa mengundang kami untuk insya Allah kami akan siap untuk mendampingi. Sosialisasi ke tempat yang diundang gitu. Tapi ya jangan hanya 1-2 dong. Nanti kalau 1-2 datang aja biar sekali-kali sambil ke pasar beli soto. Jadi pedagang sotonya juga laku gitu ya. Atau beli baju atau beli belangkon. Iyalah itulah. Sekarang musim belangkon gini ya. Ini muatan lokal. Muatan lokal. Betul. Ya artinya keberadaan pelayanan mall publik di Magetan memang nggak hanya memudahkan masyarakat di dalam pelayanan perizinan dan sebagainya. Kita juga menghidupkan perekonomian masyarakat di sana gitu. Ya, Bun. Nah ini juga cukup mudah gitu ya. Tetapi Bun, ada pahami bahwa kesulitan itu melahirkan orang yang kuat gitu. Betul. Orang kuat itu melahirkan kemudahan. Oh itulah. Kemudahan itu melahirkan orang lemah yang moga-moga dengan pelayanan. Itu yang penting mau mencoba tentunya ya kan. Kalau sudah merasa sulit tapi tidak mau mencoba, ya tidak bisa-bisa. Tapi yang pasti dengan adanya ini kan lebih mempermudah banget. Betul. Ya. Kita nggak perlu datang, nggak perlu ngantri atau apapun gitu. Sambil tiduran kayaknya bisa ngurus gitu. Ya. Makanya itu justru karena yang pertama ini diutamakan nakes ini karena apa? Karena ya kebanyakan dokter kan sibuk ya. Jadi kan mungkin waktunya nggak ada sehingga pada saat malam pun bisa langsung masukkan itu. Jadi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat itu bisa dilakukan melalui Android tentunya. Bun, selain kita MPP Magetan ini diundang oleh Istana Wapres kemarin, apa sih yang sudah bisa kebanggaan atau penghargaan yang diterima oleh MPP sendiri? Jadi MPP ini yaitu yang pertama karena tujuan kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan predikat yang prima. Ini luar biasa loh pendekatan yang prima ini. Mungkin tidak semua daerah kabupaten juga mendapatkan. Ini semua berkat kerjasama termasuk dukungan dari seluruh masyarakat. Jadi pemohon mau antri dengan baik, kita layan baik, itu yang dinamakan pelayanan prima begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang selama ini sudah turut untuk mensukseskan, membuat pelayanan kami bisa diterima oleh masyarakat tentunya begitu. Yang kedua untuk zona integritas kami juga sudah mendapatkan BBK. Jadi wilayah bebas korupsi tentunya karena apa? Untuk pelayanan perizinan tidak dipungut biaya di tempat kami. Jadi semua pelayanan sebenarnya di sana di MPP ini gratis. Jadi kecuali memang ada tarif retribusinya, begitu. Tapi pelayanan di sana gratis. Makanya kenapa Pak Bupati menghendaki semua instansi itu bisa tergabung di situ. Itu karena transparansi yang luar biasa di MPP. Di mana-mana ini ada CCTV. Jadi nggak mungkin orang mau melakukan transaksi yang macam-macam. Ini sebenarnya terjadi seperti itu. Bahkan ini bisa dimonitor untuk pelaksanaan di MPP itu melalui CCTV itu, begitu. Makanya Ombudsman juga menilainya bagus bahwa di sini keterbukaan juga luar biasa sehingga tidak ada kesempatan untuk tenaga yang ada di MPP melakukan pungli, korupsi dan lain sebagainya. Nah ini harapannya ya semuanya untuk pelayanan yang terbaik lah kepada masyarakat. Ada meskipun mohon maaf ya kalau kita datang gitu kan ya jangan takut ya karena memang di sana semuanya sudah digital Bun ya. Karena kita masuk pun untuk absen untuk nomor antri kan semua digital gitu. Benar. Kemana arah tujuannya, ada kepentingannya, bahkan sudah diarahkan secara digital gitu ya. Artinya ya dari sisi pelayanan sudah digital meskipun baru beberapa MPP yang bisa masuk ke kita akses melalui HP gitu kan ya. Nah Bun, ini harapan jenengan untuk kedepannya terkait MPP digital dan juga MPP pelayanan di pasar baru ini apa nih Bun? Harapannya ke depan semua instansi dan masyarakat bisa memanfaatkan MPP ini dengan baik. Jadi harapannya ke depan ada sinergi lah yang baik dari masyarakat dan juga semua instansi OPD pemberi layanan. Barangkali ada beberapa instansi yang mungkin bergabung dengan kami, mari. Kami siapkan tempatnya, kami siapkan fasilitasnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan publik. Ini yang pertama. Yang kedua butuh support dari seluruh masyarakat. Kami sangat berharap masukan, saran dari seluruh warga selaku pemohon tentunya apabila ada kekurangan nanti insya Allah kami siap untuk melakukan pembenahan ke depan. Tentunya kita semua berharap bahwa
kami selaku abdi masyarakat ingin memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima kepada masyarakat. Nah, untuk itu monggo kita sama-sama saling mendukung, saling bekerja sama agar nanti kita ini jadi tidak hanya saling menyalahkan, ya kan begitu, tetapi mari bagaimana caranya biar Magetan benar-benar terdepan. Gitu. Artinya mungkin memang masih ada kekurangan. Nah, kekurangan ini ayo kita diskusikan bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Siap. Bun, kalau sejauh ini yang paling banyak diakses untuk MPP sendiri pelayanan apa, Bun? Adminduk banyak. Adminduk yang paling Perizinan juga banyak. Perizinan juga banyak. Ya. Jadi di situ kan banyak ada perbankan juga. Jadi di situ juga pajak itu bayar pajak di situ juga ada. Sekarang terus BPJS. BPJS itu banyak juga karena ternyata masyarakat itu juga peduli dengan kesehatan ya. Jadi banyak yang ikut BPJS itu ada dua kan, ada kesehatan dan ketenaga kerjaan juga. Artinya dengan kemudahan akan semakin banyak juga masyarakat yang akan taat gitu ya untuk program-program pemerintah gitu ya. Namun kalau ini kan kemarin kita sempat banyak tenaga kerja luar negeri, ya, PMI yang sempat pulang. Nah, ini kan bagian pelayanan di MPP Mall kan sudah ada juga pelayanan ada naker tenaga kerja ada di situ. Seperti apa, Bun? Ya kita tetap akan layan, termasuk imigrasi kan juga ada di situ kan. Jadi kenapa kita berupaya sinergi dengan instansi lain termasuk imigrasi, termasuk yang lainnya, khususnya kantor-kantor yang di Madiun ini karena Magetan kan jauh sebenarnya jaraknya. Lah ini untuk memberikan kemudahan, makanya kita membuat kesepakatan dengan imigrasi untuk melakukan pelayanan di Magetan. Dan alhamdulillah respon imigrasi luar biasa. Jadi Magetan enak begitu diajakin dan pesertanya cukup banyak. Jadi sebenarnya saat ini lebih dari 30 sih sebenarnya yang daftar. Tapi karena keterbatasan dari SDM-nya yang ada di imigrasi kan, sehingga ini dibatasi setiap hari pelayanannya, pada saat pelayanan itu maksimal 30 orang gitu. Jadi nah itu kan ya kita kendala itu harus kita maklumi begitu. Jadi kan manusia juga ada capeknya juga ya. Jadi kan makanya perlu ada batasan-batasan itu. Tapi pada prinsipnya berjalan lancar lah. Ya karena batasan mungkin dari pengejaran semudah apapun, sedigital apapun mungkin ada batasan gitu. Ya, ngurus perizinan ngurus draft-draft itu juga harus ada ini. Tetapi yang pasti dengan adanya kalaupun di bahasa 30 kan bisa besoknya gitu ya. Artinya untuk pelayanan imigrasi sudah berjalan juga di MPP Mall Magetan. Iya. Dan ini sangat mempermudah ya untuk pekerja migran gitu. Ya. Siap, Bun, semoga MPP Mall ini terus berinovasi dan juga semakin mempermudah masyarakat gitu, Bun. Amin. Dan yang pasti juga kita tahu dah manfaat daripada kemudahan itu gitu ya. Dan yang pasti semoga dengan kemudahan yang dihadirkan oleh MPP Mall pelayanan publik di Kabupaten Magetan ya, apalagi juga sudah ada mulai dengan MPP digital gitu ya. Ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Magetan. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Bun, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, Bun. Oke, baik, terima kasih warga masyarakat seluruhnya tentunya. Jadi di sini kami merupakan pelayan penjenengan semua tentunya. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah segan. Ada masukan kami siap menerima. Insya Allah kita siap memperbaiki kekurangan yang ada. Tetapi pada prinsipnya tujuan kita adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk itu mohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih. Baik, demikian diskusi kita hari ini dengan Ibu Condrowati ya, dari DPMP TSP. Saya agak panjang ini. Iya, udah yang singkat-singkat aja. Tapi yang pasti ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Ibu Condrowati untuk Kabupaten Magetan. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih banyak, Bun. Terima kasih. Untuk sukses nanti, Bun. Amin. Omah diskusi.